Selamat datang di RCTV. Nah, kali ini saya akan bawakan 2 resep masakannya. Disimak ya. Tara! Yang pertama saya akan membuat yaitu kering kentang pedas manis ya. Ini adalah desaku cabai bubuk yang kita larutkan dengan 4 sendok makan air ya. Kemudian kita aduk rata ini supaya menjadi pasta seperti cabai merah segar yang baru dihaluskan. Nah, ini kemudian kita campurkan desaku bawang putih bubuk yang terkenal harum juga gurih ya, ditambahkan ladaku merica bubuk. Kemudian ditambahkan juga dengan garam ya. Kemudian kita aduk menjadi satu ini untuk bumbunya supaya cita rasa dan aromanya enak banget. Yuk kita panaskan 4 sendok makan minyak goreng ya. Terus kemudian setelah panas kita masukkan larutan cabai yang tadi kita sudah bikin pasta. Ini ada kandungan airnya jadi cabai bubuknya cukup terlindung dengan baik. Masukkan gula sebanyak 6 sendok makan. Biarkan gulanya sampai larut sampai menjadi seperti gulali seperti itu ya. Nah, supaya tidak pecah atau tidak rusak ya, nanti kita tambahkan cuka. Tapi sebelumnya kita masukkan bubuk bawang putih tadi supaya dia larut juga, masih ada kandungan air di sini yang menjaga bubuk itu tidak menjadi hangus ya. Nah, kemudian kalau sudah menjadi gulali bagus baru kita masukkan cuka. Cuka ini berfungsi sebagai rasa juga dan sebagai pengikat ya di saat nanti dia sudah diangkat, tercampur, kemudian rata dengan kentangnya dengan bumbu-bumbu yang lain, dia sampai dingin itu tidak akan mencair lagi, dan itu fungsi dari cuka itu sangat menolong ya. Setelah semuanya sudah bagus ya, kalau saya apinya saya kecilkan, bukan saya matikan, kemudian saya aduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur rata. Nah, untuk mencampur rata seperti ini kalau dipakai awalnya enak dipakai dengan 2 alat ya supaya bumbunya bisa terangkat ke atas. Kemudian kita aduk-aduk setelah itu sampai benar-benar semua kentangnya tercampur dengan bumbu-bumbunya ya. Di sini ada rasa pedas, manis, terus gurih dari bawang putih yang sangat-sangat membuat kalau kita makan tuh pengen lagi. Dan ini untuk bisa berbisnis makanan ya, karena apa? Menguntungkan, dia cukup awet ya, bisa dimasukin dalam kemasan nih menjadinya, dan bertahan bisa sampai 1-2 bulan selama kemasannya itu tidak terbuka. Dan ini hasilnya bisa dijual dalam toples, dalam plastik, atau untuk keluarga tercinta dimakan dengan nasi hangat begitu saja sudah enak sekali. Yuk kita sekarang ke resep yang kedua. Yaitu kering kentang bawang daun jeruk ya. Nah, ini kita campur yaitu desaku bawang putih. Kemudian ini yang betul-betul memberikan cita rasa aroma bawang putihnya enak, harum, gurih ya. Kita berikan sebanyak 2 saset ya. Terus kemudian kita masukkan juga 1 saset ladaku merica bubuk. Kemudian 1 sendok teh garam ya. Kemudian kita larutkan dengan air. Nah, di sini fungsi air itu sangat untuk melindungi bubuknya ya. Jadi diaduk dulu baru kita tambahkan air supaya bubuknya itu tidak terbang-terbang ya. 2 sendok makan dulu atau 3 sendok makan dulu baru diaduk, baru nanti tambahkan 1 sendok lagi ya. Nah, ini prosesnya hampir sama dengan yang di depan tadi. Kita harus perhatikan karena di sini menggunakan daun jeruk. Jadi waktu memanaskan panas minyaknya tuh nggak boleh terlalu panas. Nah, ini sudah selesai ya untuk bawang putihnya. Nah, kita panaskan minyak, jangan terlampau panas supaya daun jeruknya itu tidak langsung hangus atau keberangus sehingga nanti aromanya sangat turun ya. Nah, sampai dia bagus seperti ini kita masukkan gula dan kemudian kita aduk-aduk sebentar ya. Kemudian kita campurkan dengan yang kita aduk tadi yaitu desaku bawang putih bubuk, ladaku merica bubuk, garam dan air. Nah, fungsi air di sini untuk mengeluarkan kembali
aroma daun jeruknya, melarutkan gula dan mengeluarkan aroma bawang putihnya hingga betul-betul keluar dengan baik sampai dia menjadi gulali lagi ya. Kalau diangkat tuh kelihatan tetes-tetesannya, yang bisa dilihat dengan jelas itu buihnya yang dari besar menjadi halus, itu tanda-tanda dia sudah merekat atau bisa merekatkan benda-benda atau menjadi gulali ya. Baru kita ikat lagi dengan cuka. Cuka ini berfungsi seperti saya tadi, mengikat dan tidak berair lagi. Kalau dia sampai berair lagi, dia nanti akan basah setelah kena kentang, setelah kena kacang atau apapun yang kita masukkan, sehingga nanti jadi melempem, jadi tidak bagus. Tapi dengan adanya cuka, dia tegar sampai cukup lama ya, 1-2 bulan dia tetap bagus seperti ini. Dan kita aduk-aduk merata seperti pembuatan tadi yang pertama. Nah setelah rata, ini cita rasanya benar-benar aroma bawang putihnya tuh keluar dengan baik, ada manisnya, ada sedikit asam, dan ada aroma daun jeruk dan bawang putih. Itu kombinasi yang klop dan enak banget ya. Dan ini juga bisa untuk berbisnis makanan, baik disimpan di dalam plastik atau toples-toples ya seperti itu, dan siap untuk dijual. Dan ketahanannya juga cukup lama, 1-2 bulan dalam posisi jangan terbuka. Dan bisa juga untuk keluarga tercinta. Nah, sudah selesai tidak terasa ya. Kita tinggal suguhkan atau kita sajikan atau kita packing atau apapun ya. Yang jelas step by stepnya tadi sudah diperhatikan dengan baik supaya keberhasilannya juga menjadi baik ya. Tuh, ini crunchy renyahnya sudah tidak akan diragukan lagi. Tinggal di packing ya. Sampai jumpa dan terus saksikan yaitu RC Channel. Di sini kita akan memberikan banyak masakan-masakan yang terbaik, bisa untuk keluarga tercinta atau berbisnis makanan. Ini terakhir saya taburkan dengan desaku bawang putih bubuk lagi supaya aromanya lebih keluar lagi. Nah, ini sudah dingin. Kalau sudah dingin siap untuk packing. Sampai jumpa, dadah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dadah.